وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis-hadis Arba'in, pilihan-pilihan yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di hadis yang ke-17. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat baik pada setiap perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka kalau kalian harus membunuh, maka bunuh dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Dan kalau kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafaratahu. Bagaimana caranya? Hendaknya dia menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dan hendaknya memanjangkan, menenangkan binatang sembelihan sebelum disembelih. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang berbuat ihsan terhadap binatang. Sunnahnya untuk berbuat ihsan terhadap binatang. Ihsan sebenarnya di sini ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Tetapi yang paling penting di sini Rasulullah menyebutkan itu ihsan terhadap binatang. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha kataba. Sesungguhnya Allah itu menulis. Kataba itu menulis, dan sering diartikan kataba itu dengan mewajibkan. Kataba itu dengan mewajibkan, yaitu sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan untuk ihsan, berbuat kebaikan, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Dan nanti dibagi oleh ulama banyak sekali. Ihsan itu mencakup banyak sekali. Ihsan dalam menjalankan kewajiban, yaitu menjalankan kewajiban sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ada juga nanti ihsan dalam meninggalkan keharaman, yaitu dengan cara kita itu meninggalkan dosa secara zahir kita dan batin kita. Demikian juga seperti ihsan dalam sabar ketika takdir Allah itu menimpa kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu menerima takdir Allah Ta'ala dan kita tidak murka. Demikian juga nanti ihsan terhadap muamalah dengan orang. Dan yang lainnya, ihsan itu cakupannya banyak sekali. Dan Rasulullah SAW di sini itu beliau mengatakan kaidahnya umum, ihsan terhadap segala sesuatu. Maka target kita atau ciri seorang muslim itu, orang muslim itu adalah orang yang berbuat baik kepada segala perkara. Dia itu kalau bisa itu mengamalkan amal yang terbaik. Dan itu ciri seorang muslim. Maka itu para sahabat Rasulullah SAW itu kalau bertanya sama Rasulullah, mesti pertanyaannya itu yang paling baik. Ya Rasulullah, ayyul islamil khair. Islam apa yang terbaik ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Amal apa yang terbaik wahai Rasulullah?
Sehingga para sahabat itu kalau datang ke Rasulullah mesti tanyanya itu yang terbaik. Kenapa? Karena menunjukkan akan tingginya derajat para sahabat. Sehingga kalau datang ke Rasulullah itu tanyanya gak main-main mereka itu. Sampai ada seorang sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan, kalau saya mengamalkan itu saya masuk surga dan Allah menjaga saya dari api neraka jahanam. Maka Rasulullah mengatakan, kamu telah tanya dengan pertanyaan yang berat, tetapi itu sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Berarti menunjukkan di sini itu intinya, kalau bisa seorang muslim itu menjadi orang muslim yang sempurna, orang muslim yang tinggi, derajatnya itu tinggi. Jadi jangan sampai nanggung, derajat iman kita itu nanggung. Ya kita mukmin itu baik, tetapi Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun apa? Walikulli minhum khair. Walaupun semuanya baik. Walaupun semuanya itu baik, tapi kita itu hendaknya memiliki cita-cita itu yang setinggi-tingginya. Kita itu berbuat apa saja itu kalau bisa kita itu sebaik-baiknya. Jadi jangan nanggung, kalau kita itu berbuat kebaikan itu jangan nanggung. Dan memang ketika kita itu berbuat kebaikan itu tidak mungkin kita itu bisa menjalani semua pintu-pintu kebaikan, karena pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Maka yang penting itu apa? Apa yang bisa kita kerjakan di depan kita itu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi maksudnya itu kalau mengamalkan sesuatu itu nggak usah nanggung, totalitas. Sampai Rasulullah itu mengatakan, kata Aisyah itu, innallaha bahwasanya Rasulullah itu idza amila amalan atqanahu. Innallaha ahabba 'abdan idza amala amalan atqanahu. Allah itu, kata Rasulullah, cinta sama seorang hamba kalau sudah mengamalkan sesuatu atqanahu, yaitu dia itu totalitas, sempurna, sehingga hasilnya itu maksimal. Kalau kita misalkan, kita sudah belajar di pondok, ya sudah totalitas gitu. Totalitas, belajar, benar-benar belajar itu. Sedangkan urusan yang lain, nikah, kemudian kerja, itu nanti. Kalau kita memang sudah di kerjaan, ya sudah totalitas gitu. Totalitas, walaupun tetap ada waktunya untuk kita ibadah. Dan bisa kita itu masuk surga dengan harta kita, bisa gitu. Sehingga maksudnya itu apa? Orang itu kalau sudah aktivitas itu jangan nanggung-nanggung. Soal itu kalau sudah aktivitas itu aktivitas yang terbaik. Kita mau menggeluti apa sekarang ini? Bisa orang itu masuk surga dengan banyak pintu. Tidak harus menjadi seorang ustadz. Orang kalau ingin masuk surga itu tidak harus hafal 30 juz, nggak harus juga. Semua pintu itu bisa kita masuk surga dari pintu itu. Tetapi apa yang penting itu? Yang penting itu kalau orang itu sudah mengamalkan itu totalitas. Orang itu kalau sudah menjalankan sebuah aktivitas itu jalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak nanggung-nanggung dan hasilnya maksimal. Oleh itu Rasulullah mengatakan di sini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kita misalkan kita ingin mengamalkan kebaikan, mengamalkan kewajiban, sholat, puasa, totalitas gitu. Kita sudah masuk sholat, ya sudah pikir sholat saja itu, urusan yang lain nanti kan itu. Totalitas. Kita ketika mau hijrah totalitas, nggak bisa hijrah setengah-setengah itu. Kita mau hijrah itu, tapi untuk meninggalkan teman-teman lama saja nggak bisa gitu. Nggak bisa hijrah seperti ini, akan kembali lagi. Dan banyak orang-orang yang hijrah itu gagal, kenapa? Karena dia tidak totalitas, setengah-setengah. Akhirnya apa? Gagal. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah aktivitas, kita milih aktivitas A misalkan, dan ini aktivitas baik versi kita yang kita lihat itu bagus ini, ya sudah kita jalankan dengan totalitas. Kita kalau sudah mau hijrah misalkan, ya sudah hijrah totalitas, tinggalkan teman-teman lama, kemudian kita siap untuk tinggalkan budaya kita yang selama ini kita jalankan, totalitas, sehingga hasilnya maksimal. Tetapi kalau kita itu hijrah, tetapi kita masih kumpul sama teman lama, kita masih belum berani ninggalkan mereka, akhirnya nanti kita akan kembali lagi. Dan itu nggak mudah. Yaitu orang untuk bisa istiqomah hijrahnya itu nggak mudah. Maka banyak kita lihat artis-artis yang hijrah itu akhirnya kembali lagi kan itu. Kenapa? Karena nggak totalitas. Makanya kalau kita itu mau menjalankan sesuatu, kita meninggalkan dosa ya harus totalitas, kita menjalankan ibadah ya totalitas. Demikian juga kalau kita itu sedang aktivitas dunia, totalitas. Tapi ada waktunya ibadah, tapi waktunya kerja ya kerja gitu.
Tapi apa? Jangan nanggung-nanggung gitu. Orang kalau kerja itu jangan cuma harapannya apa? Yang penting saya itu bisa hidup, bisa membiayai istri dan anak saya. Jangan. Orang kalau kerja itu jangan seperti itu. Tujuannya harus tinggi. Kalau bisa apa? Saya mau kerja. Tujuannya apa? Saya pengen beli surga dengan harta saya itu. Sehingga apa? Totalitas dia kerja itu. Kenapa? Karena banyak orang itu berpikir itu keliru gitu. Seakan-akan kalau orang sudah ngaji itu sudah malas kerja. Dan itu banyak orang seperti itu. Kita sudah kenal sunnah itu. Cirinya orang sunnah itu biasanya kalau kerjanya itu nggak pasti gitu. Ya kerjaannya itu yang maksudnya itu kerjaan-kerjaan yang apa istilahnya itu serabutan lah itu. Ya, orang kenal sunnah kan kayak gitu gitu. Orang kenal sunnah kerjaannya bagus, bisnisnya lancar, itu kan kayak dipertanyakan, mau kenal sunnah seperti itu gitu. Nah kita katakan anggapan itu keliru gitu. Ya, kita itu bekerja totalitas gitu. Kenapa? Karena kita bisa membeli surga dengan harta kita gitu. Kita bisa itu, jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau memang Anda mau beribadah, ibadah. Ada waktunya gitu. Kalau sudah masuk sholat, sholat yang dipikir, jangan mikir yang lain. Kalau sudah masuk kerjaan, kerjaan digeluti dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Hasilnya itu maksimal gitu. Tapi apa terkadang itu orang sudah di pondok mikirnya nikah. Orang kalau sudah nikah mikirnya belajar gitu. Orang sudah kerja mikirnya akhirat, sudah masuk akhirat sholat mikirnya dunia gitu. Sehingga apa? Dia itu nggak totalitas gitu. Sehingga apa? Aktivitasnya itu ngambang aktivitasnya itu. Maka waktunya kerja ya kerja, waktunya belajar belajar, waktunya ibadah ya ibadah. Oleh itu para sahabat itu mereka lah yang paling bisa membagi waktu seperti itu. Abu Bakar itu kan dia seorang pengusaha, sehingga tetap bagaimanapun gak bisa ditinggalkan usaha dia itu. Apa yang beliau kerjakan itu? Beliau juga ingin belajar. Akhirnya beliau itu punya strategi supaya mendapatkan manfaatnya itu. Ketika hari ini kerja, maka beliau berangkat kerja, budaknya suruh belajar sama Rasulullah. Sudah kamu belajar, saya kerja sekarang. Nanti kalau sudah pulang, Abu Bakar tanya sama budaknya itu, tadi kamu sama Rasulullah dapat apa? Oh saya dapat ini. Akhirnya diingat hadisnya itu, ilmunya diambil sama Abu Bakar. Besoknya budaknya yang kerja, Abu Bakar yang bersama Rasulullah. Tapi apa? Totalitas. Kalau sudah kerja ya kerja kan gitu. Kalau sudah belajar ya belajar waktunya itu. Sehingga maksudnya apa? Orang itu harus totalitas. Kita itu kalau kita sudah menggeluti sebuah kerjaan itu, geluti dengan sebaik-baiknya. Jangan nanggung-nanggung kita itu. Bisa kita itu bisa membeli surga dengan harta kita itu bisa. Yang penting apa? Totalitas. Kita kalau kerja misalkan, sekarang kita masuk ke dunia kerjaan. Jangan cita-cita itu menjadi orang bawahan gitu. Kalau bisa kita kalau sudah masuk kerjaan kita jadi bos pokoknya itu. Kita kalau sudah kerja itu jangan nanggung-nanggung targetnya itu. Yang penting saya itu bisa makan lah itu. Jangan. Kalau bisa jadi orang kaya raya kita ini. Ya. Tapi apa? Waktunya ibadah ya ibadah itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mengatakan manusia terbaik itu. Siapa sih orang terbaik itu? Rasulullah mengatakan kan penghuni dunia itu ada 4. Ya, penghuni dunia itu ada 4. Yang terbaik, yang paling tinggi itu hamba yang Allah bukakan ilmu dunia, rizki, Allah bukakan pintu rizki, dan Allah bukakan ilmu agama. Dia punya dua-duanya. Ilmu agama punya, ilmu dunia punya. Sehingga apa? Orang kaya raya tapi orang soleh, digunakan hartanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi'a'lal manazil. Orang itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Ya. Yang kedua, orang nggak bisa gabungkan dua-duanya itu. Tapi apa? Dia itu menjadi orang soleh. Dia menjadi seorang ustaz, seorang kiai, seorang orang baik lah itu. Tapi dia nggak bisa bekerja karena waktunya habis untuk itu. Cuma dia itu punya niat baik saja. Ketika teman yang pertama itu bisa bangun masjid, bisa bikin pondok dengan harta dia hanya punya niat. Orang yang kedua itu, laukana lima dan la amil tu bi amali fulan. Kalau saya punya harta, saya pun juga akan sedekah seperti teman saya. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Berarti menunjukkan apa? Kita itu kalau punya cita-cita itu jangan nanggung gitu. Jangan nanggung. Urusan akhirat kita pengen masuk surga paling tinggi, surga Firdaus. Urusan dunia pun kalau bisa kita itu menjadi orang kaya raya yang kita beli surga dengan harta kita. Dan itu bisa. Ulama-ulama banyak yang kaya-kaya. Jadi jangan sampai kita itu fahami bahwasanya orang kalau sudah kenal sunnah itu, dia itu malas kerja cari duit. Akhirnya apa perlu nanggung gitu. Padahal dia sudah punya anak dan istri. Ya kan? Dan itu jadi problem sendiri. Problem di dakwah kita. Karena kebanyakan orang yang sudah ngaji itu kayak gitu. Maka kita katakan kalau memang Anda mau belajar,
kenal sunnah, mau belajar, ya sudah ke pondok gitu. Totalitas sana itu belajar itu. Saya sering sampaikan ke teman-teman yang baru-baru ngaji itu, biasanya anak-anak muda itu. Antum sekarang kerjanya apa gitu? Ya kerjaan biasa. Antum mau belajar nggak? Ya mau Ustaz, tapi gimana itu kerjaan? Ustaz, antum belajar. Wes sana di pondok gratis tak biayai. Kita biayai. Tapi apa? Fokus. Nanti kalau sudah selesai mau kerja gitu. Tapi apa? Jangan nanggung, nundang nggak jelas itu. Mau dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat juga gitu. Ya, kalau memang serius mau kerja sebaik-baiknya kalau bisa jadi bos kan gitu. Kalau bisa punya perusahaan sendiri kan gitu. Tapi apa? Uangnya digunakan untuk masuk surga. Dan banyak ulama-ulama kita seperti itu. Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad itu teman akrabnya Imam Malik. Bahkan sebagian ulama mengatakan Laits bin Sa'ad itu afqah min Malik. Lebih faqih, lebih kuat ilmunya daripada Imam Malik. Orang kaya raya beliau itu. Sampai dihitung-hitung itu penghasilan beliau setahun itu kalau dibagi-bagi menjadi per bulan, satu bulannya itu 3M dia itu. Satu bulannya penghasilannya itu. Kalau sedekah jor-joran, bahkan kata para ulama, beliau itu orang kaya raya tapi nggak pernah bayar zakat. Orang kaya hartanya miliaran. Bahkan setahun itu bisa mendapatkan sekitar kadang 60M dan yang lainnya itu. Tapi kata para ulama mengatakan dia itu tidak pernah bayar zakat. Kenapa? Karena tidak pernah hartanya itu numpuk selama setahun. Dibagi-bagi langsung habis. Imam Abu Hanifah, kaya raya Imam Abu Hanifah, pedagang sutra beliau itu. Tapi apa? Hartanya digunakan untuk ibadah. Sampai banyak orang-orang yang dibeli sama Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan orang miskin dibeli. Datang ke bapaknya itu, Pak, anak kamu itu harganya berapa gitu. Ini anak kamu orang pintar itu, sayang kalau dia itu kerja gitu. Sudah harganya berapa, saya bayar dia setiap bulan, yang penting dia belajar sama saya. Akhirnya apa? Anaknya belajar, bapaknya digaji sama Abu Hanifah dan menjadi ulama besar, pengganti Imam Abu Hanifah anaknya ini. Sampai beliau itu pernah ketika pulang dari dagang, dagang sutra, untung sukses sampai 12 kilo emas untungnya itu. 12 kilo loh, bayangkan itu. Padahal bos Imam Abu Hanifah sudah bilang, ini sutra ini ada dua, sudah dipilih-pilih sama beliau, ini yang bagus, ini ada cacatnya. Ngomong sama pegawainya, diomongin, nanti kalau kamu jual tolong jelaskan ini cacat, ini yang baik, ini cacat, ini baik. Saking ramenya orang beli sampai pegawainya itu lupa untuk menyebutkan mana yang cacat. Makanya ketika bawa satu kepok emas itu, ditanya sama Abu Hanifah, kamu sudah jelaskan belum? Belum, Imam Abu Hanifah lupa karena banyak yang mau beli itu. Kata Imam Abu Hanifah, sedekahkan semua, saya nggak butuh harta seperti ini. Sampai beli itu Imam Abu Hanifah itu setiap hari beli itu sedekah atas nama ibunya, nyembelih kambing 10 ekor kambing setiap hari. Sampai dihitung-hitung itu 1 bulan, kalau dengan nominal kita itu, beliau setiap bulan itu bisa beli mobil Alphard setiap hari itu, setiap bulan. Seorang ulama besar tapi kaya raya. Kenapa? Jangan nanggung-nanggung. Kalau memang kita nggak bisa bekerja, ya sudah fokus ibadah gitu. Ya, fokus ibadah. Kalau kita bisa menggabungkan dua-duanya, gabungkan dua-duanya. Tetapi apa? Jangan nanggung. Kita itu kalau beraktivitas sebaik-baiknya. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap perkara. Kita muamalah sama tetangga, ya semaksimal mungkin gitu. Kita bisa bantu orang semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa kita curahkan, jangan nanggung-nanggung gitu. Sehingga orang itu kalau punya program, jangan sekali-kali programnya itu gantung, nggak jelas. Dia mau apa? Sekarang antum itu mau apa gitu? Oh, saya mau sekarang itu mau bantu tetangga. Ya sudah, totalitas gitu. Enggak, saya sekarang mau kerja. Ya sudah, kerja totalitas. Saya mau ibadah, sholat, dan waktunya sholat, totalitas sholat. Sehingga masuk sholat itu dunia dilepas. Jangan sampai kita sholat Allahu Akbar yang dipikir kerjaan masih itu selesai. Kita sudah masuk sholat, ya totalitas kita itu sholat itu. Sehingga maksudnya itu apa? Setiap perkara itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa? Nanggung. Kerjaan kita itu nanggung. Maka Rasulullah mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Setelah itu nanti beliau memberikan percontohan itu 2. Hatta berbuat baik dalam menyembelih, dalam membunuh.
Yang pertama Rasulullah mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Itu apa dengan cara yang baik itu? Dengan cara yang paling cepat mati. Dan itu kan hukumnya boleh jika memang orang itu dia itu mengamalkan amalan di mana darahnya sudah nggak terjaga dalam Islam. Jadi kan ada kan seorang muslim satu dengan yang kedua itu diharamkan 3. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim satu dengan yang lain itu diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, diharamkan kehormatan dia. Sehingga 3 ini tidak boleh dirampas. Tidak boleh kita merampas nyawa orang, tidak boleh kita merampas harta orang, tidak boleh kita merampas kehormatan orang. Itu kan nggak dibolehkan. Maka seorang muslim itu terjaga darah, kecuali kalau dia itu mengamalkan amalan yang menyebabkan darahnya sudah dihalalkan, sudah nggak diharamkan lagi darahnya itu, berarti sudah menjadi halal darahnya, boleh ditumpahkan. Kita sebutkan ada 3 kan, ada 3 itu orang yang sudah menikah dan berzina. Kemudian yang kedua orang yang membunuh seorang muslim. Yang ketiga orang yang murtad dari agama. Memang dalam pembunuhan, sistem pembunuhan mereka itu kan beda-beda. Kalau wanita yang laki-laki atau wanita yang sudah menikah kemudian berzina dirajam. Rajam itu kan sistem pembunuhan yang paling lama. Tapi Rasulullah memberikan alasan kenapa seperti itu, karena perbuatan paling keji zina itu. Dan karena dosa zina itu yang merasakan semua sarafnya. Akhirnya semua sarafnya itu juga harus merasakan lemparan batu. Berbeda kalau orang itu membunuh. Kalau orang itu membunuh, maka cara orang itu dikisos dengan cara yang paling cepat. Dan rupanya cara paling cepat itu dipenggal lehernya dari belakang. Itu yang paling cepat untuk mematikan orang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang kalau pengen dibunuh pun dengan cara yang terbaik. Bahkan di istilahnya itu dilus-lus, kemudian disayang dan yang lainnya. Rasulullah ketika ada seorang wanita ngaku berzina, ya Rasulullah saya berzina. Apa kata Rasulullah? Udah kamu pulang, selesaikan sampai kamu melahirkan. Setelah itu ketika sudah melahirkan dia datang Rasulullah, mengatakan ya Rasulullah saya wanita yang dulu berzina. Rasulullah mengatakan pulang sampai kamu itu menyusui 2 tahun. Setelah itu apa? Rasulullah juga ada sebuah riwayat itu pesan sama keluarganya, tolong berbuat baiklah sama wanita itu. Kenapa? Nanti wanita itu akan dihukum mati. Wanita itu nanti akan dihukum mati, sehingga disuruh sama Rasulullah itu keluarganya untuk berbuat baik. Jadi maksudnya itu kalaupun kita itu harus membunuh, bunuh dengan cara yang terbaik. Termasuk perang melawan orang kafir. Tidak boleh kita itu melawan orang kafir, kita siksa orang kafir, tidak dibolehkan. Rasulullah mengatakan la tumathilu. Kalau kalian berperang itu jangan mencincang orang. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian itu membunuh anak kecil, membunuh perempuan, membunuh orang tua yang sudah tua renta, tidak dibolehkan dalam agama kita. Kenapa? Karena walaupun mereka itu orang kafir yang kita perangi, karena kita itu di medan pertempuran, bukan berarti kita itu berhak mencincang, potong-potong tangannya, jasanya dipotong-potong dan yang lainnya, hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Rasulullah mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian itu pengen membunuh, bunuh dengan cara yang terbaik. Kemudian setelah Rasulullah mencontohkan yang kedua. Jadi yang pertama, hatta kebaikan itu kita itu berbuat itu semaksimal mungkin, yaitu kita itu maksimal itu termasuk terkadang dalam pembunuhan. Atau yang kedua kata Rasulullah, terkadang dalam penyembelihan. Kita sedang menyembelih binatang. Rasulullah pun mengatakan wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Kalaupun kalian itu hendak menyembelih binatang, sembelih dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik? Rasulullah mencontohkan 2. Yang pertama, tajamkan pisaunya sebelum binatangnya itu dibanting. Jadi yang pertama, tajamkan dulu pisaunya. Yang kedua, binatangnya itu dimanjakan. Binatang itu dimanjakan, dikasih makanan, kemudian dimanjakan sampai akhirnya setelah itu disembelih. Itu cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Maka itu kalau tidak seperti ini berarti zalim. Dan kebanyakan itu kaum muslimin itu orang yang paling zalim kepada binatang. Apalagi nanti ketika Idul Adha. Sehingga sering orang-orang kafir itu kalau menjuluki Idul Adha-nya kaum muslimin itu dengan pembantaian binatang. Kenapa? Karena
berbuat baik kepada binatang itu sudah nggak ada di kita. Rahmat, sayang sama binatang itu sudah nggak ada. Padahal yang mengajarkan cinta sama binatang pertama kali itu Islam. Nggak pernah dikenal cinta sama binatang zaman dulu kecuali Rasulullah SAW yang mengajarkan. Rasulullah yang mengajarkan, sehingga Islam dikenal zaman dulu itu adalah agama yang paling cinta sama binatang. Tapi yang kita lihat fenomena zaman sekarang itu, budaya itu hilang. Yang mengajarkan kebersihan, siapa yang mengajarkan kebersihan itu? Rasulullah SAW. Yang mengajarkan sampai cebok ketika buang hajat, Rasulullah SAW dikenal. Yang mengajarkan untuk nyapu rumah, bersihkan rumah itu siapa? Rasulullah. Orang Yahudi nggak pernah nyapu rumah. Sampai Rasulullah mengatakan, sapulah rumah kalian, karena orang Yahudi nggak pernah nyapu rumah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kebersihan, gosok gigi. Rasulullah ketika masuk rumah yang pertama kali ditanya apa? Aisyah itu ketika ditanya itu, Rasul itu kalau masuk rumah itu apa yang pertama kali kerjakan itu? Rasulullah, Aisyah mengatakan asyiwak, gosok gigi. Sehingga Rasulullah itu bersih. Rasulullah itu bersih, baunya wangi. Sehingga bersih sekali Rasulullah SAW itu. Demikian juga bahwa sama binatang, Rasul itu sayang sekali sama binatang, dan para sahabat seperti itu. Tetapi rupanya budaya ini sudah hilang. Sekarang negeri yang bersih, orang kafir. Sekarang negeri yang cinta sama binatang, orang kafir. Sekarang negeri yang mencintai penghijauan, orang kafir juga. Negeri Islam terkenal dengan pengurusan alam lah gitu, orang-orang muslim itu. Sehingga hutan-hutan digunduli, dan yang lainnya itu. Orang-orang kafir mereka menjaga hutan karena tahu mahalnya udara. Padahal apa yang mengajarkan kita untuk menanam pohon itu siapa? Rasulullah SAW itu. Sampai Rasulullah mengatakan in qamatil qiyamah. Rasulullah mengatakan jika seandainya terjadi hari kiamat, wa fi yadi ahadikum, di tangan kalian itu ada biji, ada tunas, tanam tunas itu. Kalaupun kalian tidak bisa memetik, nanti anak keturunan kalian yang akan memetik. Coba keutamaan orang nanam pohon itu kan luar biasa dalam agama kita itu. Rasulullah mengatakan siapa yang nanam pohon, kemudian nanti pohonnya tumbuh besar, semua binatang itu masuk ke pohon itu. Ada semut bikin sarang di situ, ada burung bikin sarang di situ, ada tikus makan buahnya, ada orang yang di bawahnya ngirup udaranya segar. Itu semuanya dihitung sedekah. Berarti kalau kita punya pohon, ada semut yang masuk di situ, jumlahnya 1000 semut, kita itu setiap hari sedekah kepada 1000 semut. Ada burung yang tinggal di situ, bikin sarang di situ, itu kita sedekah sama burung. Ada lalat, ada ulat, ada tikus yang makan, itu semuanya sedekah. Demikian juga ketika di bawahnya itu ada orang yang duduk-duduk karena baunya udaranya segar di bawah pohon, itu sedekah. Kemudian kalau di bawahnya ada mata air, orang bisa mengambil dari airnya, itu sedekah juga. Masya Allah, banyak sekali sedekah dari pohon. Tetapi yang dikenal sekarang itu penghijauan alam itu malah orang-orang kafir, bukan kita, bukan orang muslim. Yang menganjurkan masalah kebersihan buang sampah itu siapa? Orang kafir juga sekali. Orang muslim terkenal negerinya itu umum, negeri mereka itu. Rasulullah mengatakan ada sebuah riwayat, ada orang keluar dari rumahnya, setelah itu melihat di jalan itu ada kayu jatuh, ada pohon kayunya itu tumbang. Setelah itu orang itu pulang ngambil pemotong, akhirnya dipotong, singkirkan supaya tidak menghalangi jalannya kaum muslimin. Apa kata riwayatnya itu? Allah berterima kasih kepada orang itu dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dengan cara apa? Menghilangkan rintangan di jalan, sampah, batu dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan di antara iman yang paling rendah itu apa? Imatatul adza anit thariq. Orang yang menyingkirkan gangguan di jalan. Itu kan seorang muslim seperti itu, tapi apa? Hilang. Kenapa? Kita terkenal orang yang umum, sampah sembarangan kita buang di mana-mana. Kalau itu kalau kita perhatikan itu, syiar-syiar Islam itu sekarang hilang di kita. Sekarang itu hilang, dan anehnya itu yang mengamalkan itu malah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka itu mengamalkan, sehingga bahwa mereka terkenal dengan keindahan mereka. Mereka terkenal dengan kebersihan mereka. Mereka terkenal dengan cintanya mereka sama binatang. Tetapi kalau kaum muslimin sudah gak ada. Kenapa? Karena jauhnya kaum muslimin sekarang itu dari ajaran mereka, dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, di sini akan saya sebutkan beberapa riwayat menunjukkan bagaimana cintanya Rasulullah dan cintanya para sahabat terhadap binatang. Dan luar biasa kalau kita perhatikan bagaimana undang-undang Islam membuat manusia supaya mereka itu cinta sama binatang itu banyak sekali dalam Islam itu. Akan saya sebutkan beberapa riwayat
yang menunjukkan bagaimana indahnya Islam di dalam menjaga muamalah sama binatang. Yang pertama, Rasulullah itu melarang menjadikan binatang sebagai latihan sasaran dalam memanah atau dalam berburu, tapi dijadikan sebagai latihan. Misalkan kita mau nembak, kita mau latihan nembak. Kemana kita nembaknya? Ke hutan, kita nembak burung. Bukan untuk dimakan, tapi untuk sasaran saja itu, untuk latihan. Atau binatang diikat, kemudian kita latihan mana, kita latihan nembak, tapi yang menjadi sasaran itu binatang makhluk hidup. Maka di dalam agama kita dilarang. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, marra Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar itu melewati bifityan min Quraisy. Beliau itu melewati anak-anak muda dari Quraisy. Qad nassabu tayran wa hum yarmunahu. Di mana anak muda itu menangkap burung, kemudian burungnya diikat di sebuah tempat, diikat. Setelah itu mereka itu melempari burung itu dengan anak panah, latihan. Wa qad ja'alu li sahibit tayri kullu khati'atin min nablihim. Dan nanti dibikin kayak undian. Siapa yang dia itu nggak bisa kena burungnya itu, maka dia bayar. Falamma ra'a Ibnu Umar tafarraqu. Ketika anak-anak muda itu melihat Abdullah bin Umar datang, mereka lari semua ketakutan. Lari sama di tempat itu karena lihat Abdullah bin Umar, ketakutan mereka. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar ketika melihat burung itu diikat dijadikan sebagai latihan mana, maka beliau mengatakan, man fa'ala hadza? Siapa yang mengamalkan seperti ini? La'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang-orang yang mengamalkan seperti ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu irdan. Rasulullah kata Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan binatang yang punya roh sebagai sasaran latihan. Kalau kita mau berburu nggak apa-apa gitu, untuk kita makan boleh. Tapi kalau cuma untuk latihan saja, kita punya senapan angin misalkan itu, kita mau latihan nembak, apa yang digunakan untuk latihan itu burung, tembak jedar mati, setelah itu dibuang. Ini hukumnya nggak dibolehkan. Tapi kalau kita itu berburu untuk kita makan, boleh. Kenapa? Karena untuk dimakan, untuk diambil manfaatnya, tapi untuk latihan tidak. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga, annahu dakhala ala Yahya bin Sa'id. Beliau itu pernah masuk menemui Yahya bin Sa'id wa ghulamun min bani Yahya. Demikian juga dia itu sedang melihat ada anak rabitun dajajatan yarmiha, mengikat ayam, kemudian ayam itu lempari pakai batu. Famasya ilaiha Ibnu Umar hatta hallaha. Akhirnya Abdullah bin Umar itu datang kepada ayam itu, kemudian lepas ikatannya. Thumma aqbala biha wa bil ghulami ma'hu. Kemudian beliau datang kepada anak kecil yang melempari ayam itu. Maka beliau mengatakan, ihjuru ghulamakum, laranglah anak-anak kalian dari seperti ini. Fa inni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha antus baru bahimatun ghairaha lil qatli. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk menjadikan binatang sebagai alat untuk sasaran mereka dalam membunuh, yaitu dijadikan sebagai alat untuk latihan ketapel, untuk latihan nembak. Seperti kan kita banyak terkadang itu orang-orang yang apalagi kalau sudah masuk di perpani misalkan, perbakin, persatuan tembak, itu biasa nanti mereka punya agenda rutin untuk pergi ke hutan. Tujuannya apa? Ya nembak gitu loh, nembak binatang-binatang, tapi nggak dimakan gitu. Sama mereka nggak dimakan, cuma untuk ya untuk kegiatan saja, hobi mereka gitu. Bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Hukumnya haram, hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian juga diantara indahnya Islam kepada binatang itu, Rasulullah itu melarang untuk memisahkan antara induk dengan anaknya. Itu tidak boleh dipisahkan. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kita pernah suatu ketika itu bersama Rasulullah dalam safar kami. Fantalaqa li hajatihi. Setelah itu Rasul itu berhenti, kemudian Rasul itu pergi jauh untuk buang hajat. Fara'aina humratan ma'aha farkhan. Kemudian saya itu melihat, kami, Rasulullah pergi, kami istirahat juga, berhenti di situ. Akhirnya kami itu melihat ada burung kecil. Dia itu di atas pohon bersama kedua anaknya. Jadi anaknya ada dua. Di situ ada sarangnya. Fa'akhadna farhiha. Akhirnya ada salah satu di antara kita itu naik pohon, kemudian diambil anakannya itu, duanya itu diambil sama sebagian di antara kami. Akhirnya ketika kami ambil, faja'atil hamratu. Akhirnya indukannya itu kayak kehilangan anaknya. Faja'ala tu'arris, akhirnya mengepak-ngepakkan sayapnya, cari anaknya, bingung, berkicau sana. Sampai akhirnya faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Rasulullah sudah selesai buang hajat, Rasulullah pulang, yaitu kembali kepada rombongan. Dan Rasul itu melihat ada burung kayak indukan yang mencari anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, man fajja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang telah membuat takut ibunya, indukan burung ini karena anaknya hilang, ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan, siapa yang telah mengambil, kembalikan anaknya kepada induknya. Akhirnya sahabat yang mengambil itu naik pohon lagi mengembalikan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan sayangnya Rasulullah SAW itu kepada binatang. Maka tidak boleh kita pisahkan, apalagi binatang yang dia itu masih bergantung dengan induknya. Binatangnya masih kecil, tidak bisa dipisahkan. Maka selesaikan urusan sama induknya, menyusui atau dan yang lainnya. Ketika sudah mandiri nggak ada masalah, kita itu ambil. Kita ambil nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah bisa mandiri. Tapi ketika masih bergantung dengan induknya, tidak dibolehkan. Apalagi sampai mati, nanti kita ambil mati, maka itu nanti urusannya sampai hari kiamat. Urusannya sampai hari kiamat. Maka nggak main-main dalam masalah ini. Kemudian juga termasuk indahnya Islam itu terhadap binatang itu, dilarang untuk mencincang binatang yang masih hidup atau memotong bagian yang masih hidup. Ada binatang masih hidup, dipotong beberapa bagian, dan itu membuat sakit potongannya itu. Telinganya misalkan disobek, atau misalkan dicas pakai besi panas untuk tanda, atau yang lainnya, atau termasuk dikebiri, yang dipotong kan berarti kan itu. Padahal dia masih hidup. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man mathala bil hayawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang yang mencincang binatang. Maksudnya mencincang itu apa? Motong jasadnya, anggota dari jasadnya dalam kondisi binatangnya itu masih hidup. Kalau binatangnya sudah mati nggak ada masalah ya. Tapi ini binatangnya masih hidup, dipotong beberapa bagian anggota tubuhnya. Maka Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah melaknat orang yang mengamalkan seperti itu. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun qad usima. Rasul itu suatu ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada keledai-keledai yang lewat. Dalam kondisi keledai itu usima fi wajhihi, wajahnya itu dicas pakai besi. Biasanya itu tanda kan, itu banyak kayak gitu kan. Kalau orang punya binatang ternak banyak kan dikasih tanda, apalagi kuda. Itu sering dicas, tapi kepalanya dicas pakai besi dan kelihatan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, la'anallahu alladzi wasamahu. Semoga Allah melaknat orang-orang yang mengecas dengan besi seperti ini. Berarti menunjukkan apa? Tidak boleh kita itu menyiksa binatang, dan itu termasuk penyiksaan. Itu termasuk penyiksaan, di mana itu tidak dibolehkan. Kemudian di antara indahnya Islam itu, kalau kita itu berbuat baik kepada binatang, mungkin itulah penyebab dosa-dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala. Sehingga dengan kita itu cinta sama binatang, kita itu sayang sama binatang, itu terkadang malah menjadikan dosa-dosa kita itu diampuni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW beliau bersabda, bainama rajulun bi tariqin. Pernah suatu ketika ada orang yang sedang jalan di jalan.
ishtadda alaihil atash. Pemuda itu, orang laki-laki itu sangat-sangat kehausan. Fawajada bi'ran, kemudian dia mendapatkan sumur. Fanazala fiha, kemudian dia minum dari sumur itu. Fashariba, kemudian minum. Tsumma kharaja, kemudian naik lagi, kemudian pergi. Ketika dia sudah pergi, yaitu dia itu sudah jalan di jalan, kemudian dia itu faida kalbun yalhathu, tiba-tiba dia itu melihat anjing yang menjulurkan lidahnya, ngendus-ngendus tanah. Ada anjing, padahal anjing ini binatang yang najis. Yalhathu thara, yang ngendus-ngendus tanah, minal atos, karena saking hausnya. Faqala rajul, maka orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalb minal atash mithlul ladzi kana balagha bi. Sungguh anjing ini telah merasakan sakitnya haus seperti saya tadi juga merasakan sakitnya haus. Fanazalal bi'ra, akhirnya pemuda itu turun ke sumur lagi. Famala khuffahu, kemudian mengisi sepatunya dengan air. Fasaqal kalba, kemudian naik lagi, kemudian diberikan airnya itu kepada anjingnya. Fasyakarallahu lahu faghafarallahu lahu. Allah berterima kasih padanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajrun. Apakah kita itu kalau berbuat baik kepada binatang itu kita mendapatkan pahala? Maka Rasulullah mengatakan, fi kulli dzati kabadin ratbatin ajrun. Setiap makhluk yang memiliki jantung, yaitu yang memiliki kehidupan, memiliki roh, kalau kalian berbuat baik kepadanya, maka itu bisa menjadi kebaikan bagi kalian. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayatnya itu yang memberikan minum kepada anjing itu laki-laki, tapi ada riwayat Bukhari yang lainnya itu lebih indah lagi. Dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalau riwayat ini yang memberikan anjing itu minum itu adalah pelacur, wanita pelacur. Kalau tadi kan laki-laki, kalau ini wanita. Bainama kalbun yatifu bi raqiyatin, ketika ada anjing yang sedang muter-muter di sumur, dia nggak berani turun anjingnya itu. Qad kada yaqtuluhul atas, sampai hausnya itu sudah mau membunuh anjingnya itu. Id ra'athu baghyun min baghaya Bani Israil, dari kejauhan itu ada seorang wanita pelacur dari wanita Bani Israil yang melihatnya. Fanaza'at muqaha, akhirnya wanita itu melepas sepatunya, kemudian turun ke sumur. Fastaqat lahu bihi, setelah itu ngambil air sumur itu dengan sepatunya. Fasaqathu, kemudian memberikan minum itu kepada anjing. Faghafarallahu laha, akhirnya Allah mengampuni dosa wanita itu. Padahal siapa itu? Pelacur. Disebabkan apa? Disebabkan sayangnya sama binatang. Sayangnya sama binatang. Mungkin terkadang itu amal-amal yang membuat dosa-dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala itu mungkin amal-amal yang remeh seperti ini. Orang anggapkan seperti ini remeh itu, tapi mungkin ketika kita mengamalkan itu, kita nggak mengharapkan pujian orang sama sekali. Mau ngasih minum anjing, apa yang perlu kita banggakan gitu. Tapi terkadang ketika kita ikhlas kita itu dalam memberikan makanan kepada binatang, terkadang itu yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian juga tentang masalah cinta sama binatang itu, lawan dari orang yang cinta sama binatang, yaitu orang yang memelihara binatang, apalagi sampai mati binatang itu nggak main-main. Oleh itu siapa saja yang dia itu pengen ya di rumah lah, misalkan dia itu pengen punya kucing, pengen punya burung, apa sajalah taruh di rumah. Kalau sampai mati karena burung itu nggak mendapatkan minum, maka orang itu nanti akan diazab di neraka jahanam. Jadi nggak main-main. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW itu ditanya tentang seorang wanita. Ya, Rasulullah mengatakan tentang wanita yang dia itu punya kucing-kucingnya mati. Kenapa? Karena lupa nggak diberi makan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dakhalat imra'atun nar fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka jahanam karena kucing. Kenapa kok masuk ke neraka jahanam karena kucing? Robatotha, kucing itu diikat. Kalau kita ya ditaruh di sangkar lah itu. Falahiyya at'amatha, tapi perempuan itu nggak ngasih makan kepada kucing itu. Walahiyya arsalatha ta'kulu min khosyashil ardi. Demikian juga wanita itu tidak melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Hatta matat hazalan, sampai akhirnya kucing itu mati karena kelaparan. Akhirnya apa? Wanita itu masuk neraka jahanam.
Maka termasuk apa? Burung. Termasuk kalau kita itu di rumah itu kita itu ngopeni burung, taruh di sangkar. Ini nanti ada hak-hak yang belum ditunaikan. Kalau ditanya hukumnya boleh nggak? Boleh. Tidak ada masalah selama kita tunaikan haknya. Haknya itu apa? Namanya burung itu punya syahwat. Dia juga harus menunaikan syahwatnya. Itu harus ditunaikan. Kemudian yang kedua, dia itu juga butuh keluarga. Burung kayak manusia, dia juga butuh keluarga, nggak mungkin disendirikan kayak di penjara itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh sampai mati karena kekurung. Karena kita lupa safar, lupa gak kasih makan dan minum, mati karena kehausan. Kalau sampai seperti ini, berarti kita seperti wanita ini yang memanjakan kucing sampai akhirnya mati. Kalau memang kita itu nggak bisa merawat, lepaskan. Itu sudah urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Allah yang akan ngasih rezeki kepada binatang itu gitu. Nanti biarkan burung itu cari serangga atau cari apa saja, itu nanti Allah yang akan ngasih rezeki. Tapi kalau kita kurung dalam kurungan, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Ya, kalau sampai mati karena nggak mendapatkan minum dari kita dan makanan, maka itu penyebab orang itu nanti akan masuk neraka jahanam. Tapi kalau kita itu ternak, boleh nggak? Misalkan ternak, apalagi kita jual belikan, boleh. Ibaratnya kayak kita itu punya sapi di rumah lah, kita ternak sapi, boleh, nggak apa-apa. Selama hanya ditunaikan makan, minumnya, kemudian berhubungan dengan lawan jenisnya, selama itu ditunaikan nggak ada masalah gitu. Bahkan nanti setelah itu kita jual dan kita mendapatkan untung banyak, boleh nggak? Boleh, agama kita membolehkan. Tetapi yang tidak membolehkan itu kalau kita merampas haknya. Kalau kita merampas haknya, itu yang tidak dibolehkan. Kemudian diantara cintanya Islam itu terhadap binatang itu, Rasulullah SAW itu marah ketika melihat orang-orang yang membebani binatang dengan beban-beban yang dia nggak mampu mengangkatnya. Dan itu kalau dilihat di negeri kita, masya Allah itu, apalagi petani-petani itu. Zaman para sahabat mereka juga biasa menjadikan binatang itu untuk kerja. Tetapi kalau dibebankan beban yang lebih berat dan kita nggak tunaikan haknya untuk istirahat, untuk makan dan yang lainnya, ini termasuk zalim. Dan itu tidak dibolehkan. Rasulullah SAW dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, pernah suatu ketika itu Rasulullah dakhala Nabi SAW bustanan. Pernah suatu ketika itu Rasulullah itu masuk kebun. Li rajulin minal ansar, milik salah satu dari orang Ansar. Fa idza fihi jamalun. Di dalam kebun itu ada unta. Falamma ra'al jamalun Nabiyya SAW, ketika unta itu melihat Rasulullah masuk ke dalam kebun itu, zarafat ainah, ontanya itu menangis. Ontanya itu menangis. Fa'atahu Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah itu melihat kasihan karena ontanya itu mengadu sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datangi ontanya itu. Setelah itu dipeluk sama Rasulullah, kemudian diusap sama Rasulullah SAW. Famasaha alaihi hatta sakana, dipeluk sama Rasulullah, kemudian setelah itu diusap sama Rasulullah sampai onta itu diam, yaitu tidak menangis lagi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, liman hadzal jamal, ontanya siapa ini? Ontanya siapa ini? Akhirnya dicari sama para sahabat, siapa yang punya? Faja'a fatan minal ansor, tiba-tiba datang seorang pemuda dari Ansor. Kemudian dia mengatakan, liya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu untuk saya, itu milik saya. Faqala lahum, maka Rasulullah ketika melihat pemuda itu, Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, afala tattaqillah fi hadil bahaim, kenapa kalian itu tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam muamalah kepada binatang-binatang seperti ini? Allati malakallahu iyyaha, di mana Allah memberikan onta itu ditundukkan untuk kalian. Fa innahu syakali annaka tuji'uhu, ini onta itu mengadu kepada saya ini, bahwasanya kamu pemiliknya itu membebankan beban yang banyak, mencapekkan dia, tetapi kamu itu tidak memberikan haknya untuk makan dan istirahat. Akhirnya Rasulullah marah kepada pemuda itu. Bahkan dalam sebuah riwayat itu, sampai ontanya itu sujud depan Rasulullah dan minta sama Rasulullah untuk dibantu, ngomong sama pemiliknya itu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ahlu baitin minal ansor lahum jamalun, ada salah satu keluarga orang Ansor itu, dia itu punya onta, di mana ontanya itu biasa sering digunakan untuk menyirami tumbuhan. Ya, zaman dulu seperti itu, untuk ngangkat air itu biasanya onta yang ngangkat itu.
Kalau zaman dulu seperti itu. Jadi kalau kita mau nyirami air, ngambil air dari sumur misalkan atau dari lembah, itu nanti dibawa sama onta. Kemudian ontanya itu bawa air kemudian digunakan untuk menyirami. Fa innahu istashaba alaihi famana'ahum dhahrahu. Sampai suatu ketika ontanya ngamuk. Sehingga ketika mau dipasang air di atas punggungnya, loncat-loncat sampai airnya jatuh. Akhirnya pemiliknya itu marah kemudian dicambuk onta itu. Wa innal ansor jauh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya ketika sudah semakin parah onta itu, sampai sudah tanaman sudah nggak bisa disiram karena ontanya nggak mau kerja, dan kita pun keluarga itu sudah kehausan karena nggak ada air. Akhirnya mereka itu datang ke Rasulullah, minta bantuan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang. Rasulullah mengatakan, yaitu ketika dikabari Rasulullah sedang dikumpul dengan para sahabat duduk. Tiba-tiba mereka itu mengatakan, ya Rasulullah, kami punya onta, tapi onta kita itu ngamuk, sampai akhirnya harus kita pecuti onta itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kumu, ayo kita lihat ontanya kayak apa. Fadakhalal ha'id, akhirnya Rasulullah itu masuk ke kebun, wal jamalu fi nahiyatihi, dan onta itu sedang ketakutan di pinggir, yaitu di pinggir kebun, bersembunyi karena saking takutnya ontanya itu. Setelah itu ketika famasya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, akhirnya Rasulullah itu menuju, yaitu jalan menuju onta itu. Faqalatil ansor, maka orang-orang Ansor mengatakan, ya Rasulullah, qad sara mithal kalb. Ontanya itu sudah kurus krempeng kayak anjing gitu, saking kurusnya ontanya itu. Nakhafu alaika saulatahu, yaitu sudah kurus, kemudian ontanya itu lagi garang-garangnya itu, yaitu kayak marah ontanya itu, ngamuk itu. Wahai Rasulullah, kamu jangan deket-deket, takut nanti dia itu nanti akan nendang kamu ya Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan, laisa alayya minhu ba'sun, enggak apa-apa. Falamma nadhara al-jamalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ontanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ontanya melihat Rasulullah, aqbala nahwahu. Ontanya itu melihat Rasulullah datang, ontanya juga menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu, ontanya itu ketika sudah di depannya Rasulullah, maka ontanya itu dia itu sujud. Kharra sajidan baina yadayhi, ontanya itu sujud di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nasiyatihi adzalla ma kana qattu. Setelah itu Rasulullah itu pegang kepalanya, kemudian dipeluk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah seperti ini, akhirnya para sahabat protes. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini onta nggak punya otak gitu loh. Kenapa engkau sayang seperti itu gitu? Kami lebih punya otak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu kenapa kok kita itu nggak sujud sama-sama engkau saja wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, jangan, biarkan onta inilah yang sujud sama saya, tapi kalau kalian jangan. Onta ini telah mengadu kepada saya bahwasanya pemiliknya itu membebankan kerjaan yang berat dan tidak memberikan hak bagi onta itu untuk istirahat. Akhirnya apa? Akhirnya sama Rasulullah meminta kepada pemiliknya untuk diistirahatkan. Sudah istirahatkan. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan sayangnya Rasulullah SAW. Bahkan waktu itu ontanya pun mengadunya ke Rasulullah SAW ketika ada orang yang membebankan beban berat kepada binatang. Kemudian yang terakhir kan banyak sekali riwayat yang masalah ini banyak. Yang terakhir itu ketika orang itu dia itu punya sayang kepada binatang, sayang sampai akhirnya ketika mau nyembelih pun sayang sekali ya, sampai akhirnya tidak tega menyembelihnya itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang datang ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, namanya Muawiyah bin Qurrah, jadi bapaknya radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni la adbahu syata. Ya Rasulullah, saya itu terkadang kalau pengen nyembelih kambing, saya itu nggak tega. Wa ana arhamuha, kenapa? Saya itu sangat sayang sama kambing saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyad idza rahimtaha rahimakallah. Kambing itu kalau kamu bisa sayang kepadanya, nanti Allah pun akan sayang sama kamu. Bahkan ada seorang sahabat itu, dia itu punya onta. Ontanya itu suatu ketika sakit parah sampai akhirnya mau meninggal, mau mati ontanya itu. Akhirnya dia peluk ontanya, kemudian dia mengatakan, wahai ontaku, tolong nanti di hari kiamat kamu jangan hujah saya, kamu jangan bantah saya di hadapan Allah Ta'ala. Engkau sudah tahu saya itu tidak pernah membebankan beban kepada kamu melebihi yang kamu mampu. Maka tolong nanti kalau seandainya kamu mati,
tolong di hari kiamat jangan sampai kamu itu membantah saya di hadapan Allah Ta'ala. Rupanya apa? Rupanya nanti kalau kita zalim sama binatang, nanti akan ada kisos. Di hari kiamat itu akan ada kisos. Kita akan dibalas sama binatang itu. Bahkan ada binatang yang punya tanduk, menanduk binatang yang gak punya tanduk, nanti akan ada kisosnya, diganti. Tanduknya akan diberikan kepada yang gak punya tanduk, kemudian dibalas. Demikian juga kita. Sampai ada seorang nabi itu, diceritakan sama Rasulullah itu, ada seorang nabi digigit semut. Ketika digigit semut, maka dia cari mana sarangnya semut mana itu. Ketika ada sarangnya dibakar semuanya itu. Rasulullah marah. Kenapa tidak semut yang menggigit saja yang dibunuh gitu? Dosanya apa semut-semut yang lainnya kan gitu? Ya, kalau ada binatang yang ganggu kita, nggak apa-apa untuk kita bunuh. Tapi kalau binatang nggak ganggu kita, kenapa dibunuh gitu? Maksudnya apa? Tidak ada masalah. Kalau dia itu ganggu kita, nyamuk misalkan, kita matikan nggak apa-apa, karena ganggu kita. Demikian juga kalau semut menggigit kita, kita bunuh nggak apa-apa. Dinamakan dengan daf'us sha'il. Kita itu pengen menjaga diri kita dari sesuatu yang membahayakan. Tapi kalau sarang semut, kita digigit semut di sini, kita cari sarangnya sampai di pohon-pohonan itu, kemudian kita bakar di sana itu, terus dosanya mereka apa gitu? Kenapa nggak dibunuh? Itu yang gigit saja itu. Kalau gigit bunuh nggak ada masalah. Tapi kalau yang di luar itu kenapa dibunuh gitu? Nah, jadi maksudnya di sini intinya, di sini kita belajar di sini, rupanya kalau kita pelajari dalam agama kita itu, masya Allah itu, Rasulullah SAW itu sangat-sangat sayang sama binatang. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, Abu Hurairah kenapa? Karena sangat sayang sama kucing. Dia itu sampai akhirnya dinamakan dengan Abu Hurairah. Menunjukkan apa? Menunjukkan Islam itu sayang sama binatang. Tapi ini sudah gak berlaku di zaman kita. Kenapa? Karena cinta sama binatang itu sudah gak ada di kaum muslimin. Akhirnya apa? Terjadilah pembantaian-pembantaian yang ada. Terkadang orang ketika mau berkorban itu, kambingnya sudah dibantai, baru diasap pisaunya itu. Rasulullah ketika melihat seperti itu, Umar bin Khattab pernah lihat juga itu. Ada orang banting kambing, rupanya pisaunya belum diasah, akhirnya baru diasah, padahal kambingnya sudah dibanting itu. Datang Umar bin Khattab bawa kayu, pukul kepalanya orang itu sama Umar itu. Kenapa kamu itu tidak tajamkan dulu sebelum membanting binatang itu? Kamu akan bunuh 2 kali kalau seperti ini kan itu. Yaitu binatangnya lihat pisau saja sudah mati dia itu. Ya. Apalagi apa bahwa kita nyembelih sapi, sebelahnya ada sapi yang masih hidup, lihat temannya disembelih itu berarti 2 kali dia itu disembelih itu. Itu kan zalim, seperti ini tidak dibolehkan gitu. Tapi yang terjadi apa? Di kita ya seperti itu, korban, kita lihat korban lah itu. Kalau kita di Yaman, ini ceritanya di Yaman ya. Kita kalau di pondok kita di Yaman itu korban itu sampai 1000 lebih kambing. Kalau musim korban itu di pondok pesantren kita itu. Itu kalau di kita itu kan sistem penyembelihan cepat di sana itu. Paling 1 kambing itu 5 menit lah selesai, sampai kulitnya semua selesai, cepat. Nah itu kita ada tempat untuk kambing-kambing itu, 1 tempat gede, aula. Kemudian kalau kambing itu mau disembelih, diambil 1, kemudian dibawa tempat yang jauh sehingga tidak ada bau darah pun nggak sampai ke situ itu. Setelah itu baru di sana disembelih. Setelah disembelih, kulitnya cepat sekali, pemulitannya itu cepat sekali itu. Dan itu kata guru-guru kita itu sudah paling maksimal lah kita itu memisahkan antara kambing yang hidup dengan kambing yang mau disembelih itu. Kalau kita kan enggak, tempatnya di situ gitu. Kambing yang sebelah di situ, kambing yang masih hidup ya di situ juga itu. Darahnya ayo juga dia ngerasakan, teriakannya ya dia dengar. Akhirnya apa? Sudah mau mati semua kambing ini. Akhirnya kan ngamuk kambing-kambing itu kan. Akhirnya ada yang loncat, ada yang sapi lepas. Kenapa? Saking takutnya, saking stresnya mereka itu. Dan itu karena kezaliman kita. Oleh itu ini sikap seperti ini harus kita ubah, karena Islam itu yang mengajarkan cinta sama binatang. Tapi sayang ketika adat seperti ini, adat Islam seperti ini, malah orang kafir sekarang yang menjalankan. Masya Allah kalau lihat orang kafir itu cinta sama binatang luar biasa mereka itu. Sampai akhirnya bawa berlebihan. Sampai akhirnya binatang pun dapat warisan juga itu mereka itu. Saking berlebihannya itu. Nah, kita enggak, kita binatang tetap binatang, cuma kita sayang sama binatang. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai di hadis yang ke-17. Nanti kita akan masuk di hadis ke-18 tentang 3 wasiat. 3 wasiat yang paling berharga dari Rasulullah SAW. Yang bisa di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.